lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adang Bahtiar, Ketua Umum IAKMI, tapi juga sekaligus menjadi Ketua Koalisi Profesi Kesehatan Anti Rokok. Sebuah koalisi yang sangat kuat untuk anti rokok di kalangan profesi kita. Dan barangkali ada baiknya sambil minum kopi, Bapak Ibu sekalian mendengarkan penjelasan dari Sekjen Koalisi, Ibu Dr. Rita Damayanti, dengan sebuah harapan, yaitu di wilayah masing-masing tolong dibangun koalisi profesi kesehatan anti rokok. Saya persilakan Ibu Dr. Rita. Terima kasih Pak Adang. Bapak Ibu sekalian, kami di sini ingin menghimbau Bapak Ibu sekalian, terutama tokoh-tokoh IAKMI di daerah, untuk juga menjadi leading membangun KPK anti rokok. Slide-nya please. Jadi apa itu KPK anti rokok? Kita numpang beken dengan KPK karena idenya adalah demikian. Yang kita lawan adalah satu industri raksasa. Jadi KPK itu adalah koalisi profesi kesehatan anti rokok. Koalisi ini berdiri di atas keprihatinan kita terhadap masalah rokok yang saya kira kita sudah ketahui 67% laki-laki adalah perokok, dan kita lihat juga kemarin saya masih melihat para peserta yang masih juga merokok, begitu ya. Nah, ini salah satu keprihatinan, padahal kita adalah garda terdepan di bidang kesehatan masyarakat. Mohon maaf, ini saya disuruh maju, slide-nya belum siap ini. Iya, sambil menunggu slide barangkali saya ingin juga memperkenalkan orang yang dari kemarin itu sangat luar biasa untuk kepentingan politik kesehatan. Dan kemarin dalam acara simposia tentang tobacco control supporting system, orang tersebut datang di sana, dan saya meminta beliau untuk menjadi special envoy Duta Besar KPK AR bagi 5 profesi, ya Bu Rita ya, kita ada 5 atau 6 begitu. Di situ ada IAKMI, di situ ada Ikatan Dokter Indonesia, di situ ada PPNI, di situ ada Ikatan Ahli Farmasi, di situ ada Ikatan Bidan Indonesia, dan lain-lainnya. Dan sejak hari pertama saya melihat tokoh ini sangat kuat dalam menjalankan politik kesehatan. Saya mohon bersama kami di sini berdua, Bapak Bambang Sulistomo Putra Bung Tomo, untuk bersama kami. Beliau kami minta menjadi special envoy untuk profesi kesehatan. Beliau bukan profesi kesehatan, tetapi kekuatan beliau adalah berani menghadapi sumber-sumber industri rokok bersama kita. Tepuk tangan untuk Bapak Bambang Sulistomo, special envoy kita. Dan beliau ini, Pak Bambang, suruh berdiri saja supaya kelihatan betapa Anda itu orang hebat di mata kami. Dan kemana saja beliau pergi, mendatangi sumber-sumber industri rokok, mendatangi orang-orang yang dieksploitasi oleh industri rokok. Ada satu cerita begini, beliau datang ke Madura, ya Pak Mas Bambang, saya ingin cerita itu, dan silahkan cerita Mas Bambang, gimana di Madura tersebut. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kesempatan ini saya bisa bicara tentang apa yang sedang kita hadapi dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pada waktu kami diminta jadi staf khusus di Kementerian Kesehatan, pada saat itu saat yang paling rawan, yaitu kita sedang mencoba membuat rancangan peraturan pemerintah tentang pembatasan pengendalian produk zat adiktif berupa tembakau. Demonstrasi besar-besaran, petani tembakau, mahasiswa, industri rokok, dan setiap kali ada demonstrasi kami diminta untuk menyambutnya
karena Bu Menkes tahu saya dulu mantan demonstran. Saya mantan demonstran, aktivis mahasiswa. Ini teman-teman dari UI tahu, Pak Laksono juga tahu lah. Saya sempat 2 tahun ditahan sebagai aktivis mahasiswa tanpa diadili. Jadi saya menyambut demonstrasi itu dengan dialog. Pada saat demo petani tembakau, hampir 1.000 orang, 500 datang ke DPR, 500 datang di kementerian kita. Saya ajak dialog. Pak Bambang, kami datang jauh-jauh dari Temanggung. Saya tahu Pak Bambang ini pejuang, tolong perjuangkan kami. Saya ajak dialog. Saya tanya begini, Pak, udah selesai ngomong. Saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu udah petani tembakau. Saya mau tanya, kalau bapak ibu sedang panen tembakau, kemudian industri rokok bilang gudangnya penuh, gitu kan? Harga tembakau naik apa turun? Turun. Bapak lagi panen, industri rokok impor tembakau, harganya naik apa turun? Nggak ada yang ngomong. Jadi bapak-bapak apa bisa mengendalikan harga tembakau? Nah, di situ saya berkunjung ke beberapa sentra-sentra perkebunan tembakau. Saya tahu betul petani tembakau itu miskin, Mas. Dan saya beruntung dapat data banyak dari LDUI, Lembaga Demografi UI. Saya cek, ternyata betul petani tembakau sebagai besar nasibnya sangat. Sebabnya apa? Tata niaga tembakau di negeri kita ini pincang, tidak adil. Pernah teman-teman dari UI ngundang ya Mas, diundang teman dari Kementerian Pertanian. Saya tanya, Pak, Bapak kenapa nggak bikin koperasi petani tembakau? Ah, susah Pak Bambang, ngumpulin petani susah. Loh, Bapak ngumpulkan petani, ada satu tawaran nggak? Misalnya permodalan, misalnya membuat gudang dan sebagainya. Jadi banyak orang memang segan mengurus petani tembakau. Nah, setelah terjadi beberapa dialog, saya pernah ke Madura, seperti Pak Adang mengatakan. Teman-teman yang dari Madura, ada nggak dari Madura? Kita kan ada nggak dari Madura? Madura, Dari Madura, Surabaya, Jawa ada Timur. lagi, Madura. Aliansi Mahasiswa Madura di Jakarta, se-Jabodetabek, itu ada aliansi Mahasiswa Madura. Pulang ke Madura, bikin pertemuan khusus untuk menolak PP 109 tahun 2012. Hampir 200 orang seperti ini. Saya diminta hadir untuk setuju pernyataan menolak PP tersebut. Saya bilang, oke, saya setuju tanda tangan nolak ini, tapi kita dialog dulu. Setelah dialog, ternyata nggak jadi tanda tangan. Mereka akhirnya mengerti. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa yang cerdas saja akhirnya mengerti tentang PP 109 tersebut. Jadi kalau ada demonstrasi petani, tanda kutip petani dan sebagainya, itu pasti karena ada kesenjangan informasi antara membuat kebijakan dengan masyarakat. Nah, disinilah fungsi IAKMI, Bapak Ibu sekalian. Teman-teman IAKMI harus betul-betul menjalankan profesinya semaksimal mungkin dalam fungsi promosi dan prevensi, termasuk mensosialisasikan PP ini. Nah, kemarin ada namanya Bu Indah ya, Bu Indah. Bu Indah itu penguasa dari Balai Besar Penelitian Tanaman Obat di mana? Tawamangu. Kami mengirim beberapa petani beberapa daerah datang ke Tawamangu belajar tentang tanaman obat yang komersial. Karena apa? Beberapa kelompok petani udah capek nanam tembakau karena harganya terus ditekan, harganya dipermainkan. Nah, kalau teman-teman IAKMI bisa bicara tentang ini ke semua daerah, kami harapkan demikian. Kita tidak melarang petani nanam tembakau, tidak melarang orang bikin rokok. Yang ingin kita kendalikan adalah para perokok. Jangan ngajak orang lain mati karena ngerokok gitu loh.
Baik, kita tepuk tangan untuk Pak Bambang Sulisnomo. Special Envoy Koalisi Profesi Kesehatan Anti Rokok. Bapak Ibu sekalian, saya minta Ibu Sekjen KPK AR untuk menjelaskan apa itu KPK AR. Ya, next. Koalisi ini terbentuk dari keprihatinan kita bahwa rokok itu adalah merupakan faktor risiko dari banyak penyakit. Next. First hand smoke bagi perokok sendiri. Next. Juga bagi yang bukan perokok atau disebut sebagai second hand smoke. Jadi kalau kita merokok, orang lain pun terkena penyakitnya. Next. Bahkan penelitian yang terkini ada yang namanya third hand smoke. Jadi walaupun orang yang merokok sudah tidak ada di situ lagi, tetapi ruangan itu sudah banyak nikotinnya dan itu juga akan menuai penyakit pada mereka yang berada di ruangan itu. Next. Nah, ini yang sudah disebutkan adalah World Tobacco Asia tahun 2012. Itu menyatakan bahwa negara kita itu adalah negara yang paling empuk, sasaran yang paling empuk karena peraturannya yang sangat lemah. Next. Itu sebabnya kita juga menjadi negara ketiga ya yang terbanyak. Next. Ya. Dan di Asia kita penyumbang hampir setengahnya perokok itu adalah dari Indonesia. Dan di dunia hampir 5% kita menyumbang perokok di dunia. Next. Karena kondisi yang seperti ini, peraturan yang kurang ketat, para perokok itu meningkat. Ya, jumlah batang rokok yang diproduksi juga semakin banyak. Next. Tapi apa yang dilakukan? Yang terjadi adalah ignoransi yang semakin menghebat juga. Kita banyak akan menemukan buku-buku yang malah mendukung industri rokok. Next. Bahkan profesi kesehatan pun juga acuh tak acuh. Ya. Next. Kita lihat perilaku para pelaku tenaga kesehatan ini masih sekitar 10% dokter puskesmas merokok. Saya ke NTB dan dokternya itu merokok, ya, ketemu di warung, beliau merokok, perawat merokok, ya, dan di Yogyakarta juga penelitian semua konsisten. Jadi masih banyak petugas kesehatan yang merokok, walaupun kalau dipukul atas memang lebih sedikit secara umum, tetapi masih, ya. Next. Nah, lalu apa konklusinya? Kami menawarkan konklusi. Kita akan membentuk yang namanya Koalisi Profesi Kesehatan Anti Rokok. Dan ini sudah dideklarasikan pada Hari Tanpa Tembakau tahun 2012. Kita deklarasikan di Gedung Stovia. Itu adalah gedung pendidikan kedokteran yang pertama. Kesejarahannya demikian. Dan pada saat itu, next, yang mendeklarasikan adalah IAI, Ikatan Apoteker Indonesia, IATMED sebagai motornya, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, Perkumpulan Dokter Gigi Indonesia, dan Perkumpulan Perawat Nasional Indonesia. Ini adalah 6 pendiri, tetapi kita merupakan koalisi yang terbuka. Next. Saat ini Persagi dan PPKMI sudah bergabung dengan kita. Apa visinya? Visi kita cukup muluk-muluk. Indonesia bebas rokok di tahun 2025. Next. Lalu misinya apa? Misi kita adalah membangun norma dan budaya. Kita semua insan kesehatan harusnya menolak rokok. Next, kemudian mewujudkan setiap anggota, balik lagi, meneruskan setiap anggota profesi itu dapat melakukan edukasi dan konseling. Banyak yang terjadi, dokter, perawat itu tidak memberikan konseling bagi mereka yang merokok. Next, kemudian mengadvokasi lembaga pendidikan agar tidak mewajibkan siswanya untuk tidak merokok. Ya, itu salah satu yang sudah dilaksanakan oleh Unhas, ya, Pak Alimin itu sudah melaksanakan. Dan kita akan berjuang untuk semua pendidikan kesehatan lainnya. Kemudian membangun jejaring dan kemudian melakukan advokasi untuk pengendalian tembakau. Next. Apa karakteristik dari koalisi ini? Mungkin itu yang penting bagi Bapak Ibu sekalian akan mendirikan. Kita relevan terhadap pencapaian derajat kesehatan masyarakat, terbuka, artinya tidak tertutup dari 6 ini atau 8. Siapapun silakan bergabung. Kemudian egaliter, dinamis, dan memperjuangkan misi kesehatan serta melihat perokok sebagai korban.
Jadi bukan memusuhi perokok, tetapi kita bantu dengan smoking cessation-nya. Next. Ya, dan ini adalah kode etiknya. Diharapkan yang pertama tentu saja sebagai individu menjadi panutan untuk tidak merokok. Kemudian memantau, mencatat status pasien dalam kaitan dengan rokok. Kemudian aktif memberikan nasihat dan konseling berhenti rokok. Serta yang ini yang penting, tidak bekerja sama dengan penerima, dengan sponsor dari industri rokok. Ya, juga termasuk Sampurna Foundation yang seringkali kita kira itu tidak terkait industri rokok. Next. Secara organisasi kita akan meningkatkan kemampuan edukasi anggotanya, kemudian membentuk KTR dan melakukan advokasi untuk perundang-undangan. Next. Ya, ini adalah kegiatan kita ketika menolak WTA tahun 2012 kemarin, ya. Semua turun, mahasiswa, dan pada saat ini adalah Wakil Menteri Kesehatan juga berada bersama-sama kita untuk menolak World Tobacco Asia. Dan tahun depan, ya, karena di Jakarta itu sudah banyak ditolak oleh aktivis anti rokok, tahun depan itu akan diadakan di Bali. Saya kira saya akan mengundang Pak Parte, yakni dari Bali. Pak Parte? Parte Mulyawan. Ya, Dr. Parte Mulyawan. Saya silakan ke depan. Ya, beliau minta dukungan dari kita semua, ya, karena kita juga harus menolak, dan saya mengharapkan KPK anti rokok itu membantu Pak Parte. Silakan, Pak. Pak Parte sudah bikin deklarasi, silakan Pak. Terima kasih. Jadi kami minggu lalu mengadakan seminar internasional tentang MDGs. Di sana juga dibahas tentang penyakit tidak menular. Salah satu namanya dari rokok. Nah, sehingga dalam pertemuan seminar ini peserta dari seminar sepakat untuk menyatakan, mengajukan agar kita menolak adanya WTA di Bali. Bahkan bukan di Bali saja. Jadi kalimatnya adalah kita menolak adanya WTA di Bali dan kota-kota lain di Indonesia. Karena kami khawatir nanti di Bali nolak, dipindahkan ke kota yang lain. Nah, dengan demikian kami dengan sendirinya minta dukungan dari Pemda yakni seluruh Indonesia, pada tadi ada KPK AR dan juga yang lain-lain, sehingga mudah-mudahan WTA di Bali bisa digagalkan. Demikian kami terima kasih atas dukungannya dan terima kasih kepada Pak Adanan. Terima kasih Pak Parte, saya silakan kembali. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan demikian kalau bisa seluruh kabupaten provinsi buatlah koalisi profesi kesehatan anti rokok, dan pernyataan sementara dari organisasi Anda tersebut adalah tolak WTA 2014 di Bali. Negara ini selalu dilihat oleh industri rokok sebagai negara yang empuk-empuk, dingin-dingin, enak-enak untuk industri rokok. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.